Salah satu cara identifikasi senyawa obat adalah dengan reaksi kristal dan fluoresensi. Banyak senyawa obat yang memiliki bentuk kristal yang khas jika dilarutkan dalam pelarut tertentu atau direaksikan dengan reaksi tertentu. Beberapa senyawa obat juga mengalami fluoresensi dengan warna yang khas jika dilarutkan dalam suasana asam, basa, ataupun netral. Pada video kali ini, kita akan mencoba melakukan beberapa reaksi kristal dan fluoresensi pada senyawa obat. 1. Reaksi kristal aseton air. Reaksi kristal dengan aseton air dilakukan dengan cara sebagai berikut. Siapkan sampel asam salisilat, pelarut aseton, dan aquades. Larutkan sampel asam salisilat dengan aseton. Siapkan kaca objek yang bersih, teteskan sampel yang telah dilarutkan di atas kaca objek, dan teteskan 1 tetes aquades tepat di sebelah larutan sampel. Tutup dengan cover glass, kemudian amati di bawah mikroskop dengan cara simpan kaca preparat di atas mikroskop, nyalakan lampu mikroskop. Pengamatan dengan mikroskop sebaiknya dimulai dari ukuran lensa objektif yang paling kecil. Atur posisi lensa di tengah kaca preparat. Cari objek yang akan diamati dengan mengatur fokus besar. Jika kurang jelas, atur fokus halus pada mikroskop. Setelah objek terlihat jelas, atur posisi kaca preparat dengan menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah sehingga didapatkan objek dengan bentuk kristal yang terbaik. Kristal asam salisilat akan terbentuk seiring dengan menguapnya aseton pada kaca preparat. Kristal akan terus tumbuh dengan bentuk yang khas dan unik hingga semua pelarut menguap. Selain asam salisilat, beberapa senyawa obat akan membentuk kristal yang khas dengan aseton air seperti asam benzoat dan sulfadiazin sebagai berikut. 2. Reaksi kristal Fe kompleks. Reaksi kristal dengan Fe kompleks dilakukan dengan cara sebagai berikut. Siapkan sampel parasetamol dan pereaksi Fe kompleks. Sampel parasetamol di atas kaca objek, teteskan dengan pereaksi Fe kompleks, tutup dengan cover glass, panaskan dengan cara melewatkan kaca objek di atas api bunsen 2-3 kali. Proses pemanasan tidak boleh didiamkan hingga preparat menjadi kering di atas api. Kemudian amati di bawah mikroskop. Maka akan terlihat kristal parasetamol yang khas seperti yang terlihat pada layar. Selain parasetamol, beberapa senyawa obat akan membentuk kristal yang khas jika direaksikan dengan Fe kompleks seperti aminofilin sebagai berikut. Beberapa kristal senyawa obat dengan Fe kompleks butuh waktu untuk tumbuh, seperti kristal tiamin HCl yang pada awal reaksi hanya terlihat seperti jarum-jarum berukuran kecil. Namun, setelah preparat didiamkan selama lebih kurang 1 jam, tumbuh menjadi kristal jarum yang besar-besar dan berbentuk khas seperti yang terlihat pada layar. 3. Reaksi kristal sublimat. Siapkan sampel kafein, pelarut etanol, dan serbuk sublimat. Larutkan sampel kafein dengan etanol. Teteskan larutan sampel di atas kaca objek, lalu tambahkan serbuk sublimat. Tutup dengan cover glass, diamkan beberapa saat, dan amati di bawah mikroskop. Maka akan terlihat kristal kafein yang khas seperti jarum, seperti yang terlihat pada layar. Selain kafein,
Beberapa senyawa obat akan membentuk kristal yang khas jika direaksikan dengan sublimat seperti veronal berikut. 4. Reaksi kristal Dragendorff. Siapkan sampel teofilin, HCl encer, dan reaksi Dragendorff. Larutkan sampel teofilin dengan HCl encer. Teteskan larutan sampel di atas kaca objek, lalu disimpan di atas mikroskop. Teteskan dengan sedikit reaksi Dragendorff, tutup dengan cover glass, dan amati. Pada awal reaksi akan terlihat kristal berbentuk bintik-bintik dan tidak terlalu khas. Namun, setelah preparat didiamkan selama lebih kurang 2 jam, kristal hasil reaksi teofilin dengan Dragendorff tumbuh dengan bentuk yang khas dan unik seperti yang terlihat pada layar. Selain teofilin, beberapa senyawa obat akan membentuk kristal yang khas jika direaksikan dengan Dragendorff seperti kinin HCl. Sama halnya dengan teofilin, pada awal reaksi kristal tidak terlihat. Hanya terlihat tumpukan endapan hasil reaksi kinin HCl dengan Dragendorff. Namun, setelah preparat didiamkan selama lebih kurang 2 jam, kristal tumbuh dengan bentuk yang khas dan berwarna orange seperti yang terlihat pada layar. 5. Reaksi kristal Bouchardot. Siapkan sampel veronal, HCl encer, dan reaksi Bouchardot. Larutkan sampel veronal dengan HCl encer, lalu teteskan reaksi Bouchardot. Tutup dengan cover glass, diamkan beberapa saat, dan amati di bawah mikroskop. Maka akan terlihat kristal hasil reaksi veronal dengan Bouchardot yang khas berbentuk kotak-kotak tidak beraturan seperti yang terlihat pada layar. Selain veronal, beberapa senyawa obat akan membentuk kristal yang khas jika direaksikan dengan Bouchardot seperti piridoksin HCl berikut. 6. Reaksi kristal iodoforum. Siapkan sampel metanol, larutan iodium, dan larutan natrium hidroksida 5%. Siapkan sampel metanol lebih kurang 2 ml, ditambahkan dengan larutan iodium dan larutan natrium hidroksida. Panaskan dalam penangas air hingga tercium bau khas iodoforum. Jika bau khas belum tercium, ulangi penambahan larutan iodium dan natrium hidroksida secara berulang hingga tercium bau yang khas seperti bau antiseptik dan terbentuk endapan putih. Endapan dipipet, diteteskan di atas kaca objek dan ditutup dengan cover glass. Amati di bawah mikroskop. Maka akan terlihat kristal hasil reaksi metanol dengan iodoforum yang berbentuk khas seperti bunga mawar berwarna biru sebagaimana yang terlihat pada layar. Kristal yang terbentuk ukurannya sangat kecil sehingga hanya dapat terlihat pada perbesaran di atas 400. Reaksi kristal iodoforum spesifik untuk golongan alkohol primer rantai pendek seperti metanol, etanol, dan propanol. 7. Pembentukan kristal dengan sublimasi. Siapkan sampel asam benzoat. Letakkan sedikit padatan asam benzoat pada kaca objek, ditutup dengan kaca cincin sublimasi, lalu ditutup dengan kaca objek yang lainnya. Kemudian, letakkan kapas yang sudah dibasahi dengan aquades di atasnya. Panaskan dengan api bunsen yang kecil, tunggu sampai zat di atas kaca objek habis menguap, kemudian matikan api bunsen. Ambil kaca objek yang berada di atas, balikkan, dan diamati di bawah mikroskop. Maka akan terlihat kristal hasil sublimasi asam benzoat yang berbentuk khas seperti pita dan berwarna seperti pelangi sebagaimana yang terlihat pada layar. Selain asam benzoat, beberapa senyawa obat akan membentuk kristal yang khas jika disublimasi seperti nipagin berikut.
8. Reaksi fluoresensi. Siapkan sampel kinin HCl, beta-naftol, larutan asam sulfat encer, dan natrium hidroksida encer. Kinin HCl dilarutkan dalam asam sulfat encer dan beta-naftol dilarutkan dalam natrium hidroksida encer. Kemudian diamati pada lampu UV dengan panjang gelombang 365 nanometer. Maka senyawa akan mengalami fluoresensi dengan warna yang khas. Kinin HCl akan berfluoresensi berwarna biru dan beta-naftol akan mengalami fluoresensi berwarna ungu. Demikianlah cara melakukan beberapa reaksi kristal dan fluoresensi. Reaksi ini khas untuk beberapa senyawa obat sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu cara identifikasi senyawa tersebut. Reaksi ini cocok dilakukan untuk senyawa dalam keadaan tunggal atau murni. Untuk memastikan bentuk kristal senyawa yang ada pada sampel dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan kristal sampel dengan kristal baku pembanding. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.